Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para jamaah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Siang yang penuh rahmah, penuh barokah, kita ditakdir baik oleh Allah, diberi kesempatan hidup, alhamdulillah, bisa sholat duhur berjamaah. Kemudian setelah sholat duhur kita duduk di Baitullah di majelis ilmu untuk thalabul ilmi. Ini bekal istimewa dan bekal hidup yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika hidup yang singkat dan umur yang sebentar ini, kita ada saat untuk bisa duduk di majelis ilmu, kemudian thalabul ilmi, kita ngaji. Ini keuntungan besar di dalam umur kita, walaupun cuma sebentar, mungkin durasinya setengah jam. Kalau tadi di Dapus Bektim selalu 1 jam. Tadi teman-teman ini mulai subuh muter pindah, sekarang di sini nanti pulang. Nanti masih ada maghrib sampai isya, itu jadwalnya. Kemudian besok ke Labin Kimat, lusa juga khutbah di kapal selam. Kita masih muter di Armatim ini tiap hari. Alhamdulillah, siang ini saya ajak mempelajari hadis cuman wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali yang tadi juga saya bahas di Dapus Bektim sebagian. Insya Allah kita lanjutkan. Ini kitab namanya Wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam. Li Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajah qal da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil aku fa khalautu ma'ahu fi mangzilihi. Saat itu aku sendirian di suatu tempat bersamanya. Faqalali, maka beliau mengatakan kepadaku, ya Ali, anta mini bi mangzilati Harun min Musa. Kamu ya Ali, kedudukanmu dengan aku itu seperti kedudukan Nabi Harun dan Musa. Wa ghairu annahu lan nabiyya ba'di. Cuman selain itu, tidak ada nabi sesudahku. Jadi, Sayyidina Ali itu istimewa karena Rasulullah pernah mengatakan, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku ini kotanya ilmu, gudangnya ilmu, dan Ali itu pintunya. Maka ilmu segala macam itu ketika dari Sayyidina Ali itu sama dengan pembuka ilmu dari Rasulullah. Bahasa Arab itu Sayyidina Ali yang ngajari kepada yang lain sampai detail itu dari Rasulullah. Rasulullah walaupun Nabiul Ummi, tapi untuk membongkar rahasia dari kalimat dan kandungan bahasa Arab itu luar biasa. Dan tidak ada bahasa seperti bahasa Arab. Itu istimewa. Jadi sehingga satu kalimat itu kalau kita pelajari bahasa Arab bisa mengembang menjadi sekitar 80 sesuai kebutuhan. Itu bahasa Arab. Jadi kalau kalimat pertama misalkan nasoro, artinya menolong. Itu nasoro yang suruh nasron, mangsoron, fawan nasirun, atau kamangsurun, unsur, latang sur, mangsorun, mangsorun, minsorun. Itu menjadi tasriful istilahi 11 kalimat. Berubah menjadi 11 macam. Kemudian ada tafsir suluhawi misalkan. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorta, nasor, nasorna. Nasorta, nasortu, manasortum, nasorti, nasortuna, nasor. Nah, seperti itu tuh menjadi 14. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortu, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. 14. Sudah 25. Belum isim fa'ilnya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Belum amrnya. Unsur, unsuro, unsuru, dan belum mu'anasnya. Pokok saya pernah hitung sekitar 80. Pemakaian bahasa Arab dalam satu kalimat berubahnya sekitar bisa 80 dan itu mengikuti kebutuhan. Dan itu kalau Anda belajar tidak bisa.
Belum nanti kata gantinya dhamir-dhamirnya. Nah, itu Sayyidina Ali mahir. Dan itu diajari oleh Rasulullah. Makanya kata Rasul, antamini bimangzilati Harun wa Musa alaihissalam. Ghaira annahu lan nabiyya ba'di. Di samping itu tidak ada nabi sesudahku. Karena Rasulullah pernah menjelaskan pada kita, andaikan setelah aku ada nabi, nabinya Umar. Karena Umar itu cerdas, tegas dan luar biasa. Kata Rasul, tidak ada orang yang jalan di atas bumi Allah itu yang paling cerdas kecuali Umar bin Khattab. Dan Islam akan menangis ketika ditinggal Umar mati. Dan betul, keadaan Islam di Indonesia, di luar negeri, dimanapun sekarang lagi berduka setelah ditinggalkan pemimpin hebat Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah menasihati Sayyidina Ali. Namanya kitab ini Wasiatul Mustafa. Ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini usikal yaum, sesungguhnya aku akan memberi wasiat kepadamu wahai Ali al-yaum, pada hari ini, biwasiatin, dengan suatu atau sebuah wasiat. In anta hafidtaha, jika kamu menjaganya, ishta hamidan wa muta syahidan wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Ini istimewa. Saya wasiati kamu, dan jika kamu bisa menjaganya wasiat ini, istahamidan, kamu akan menjadi orang yang hidupmu terpuji. Kemudian wa mutasyahidan, matimu bakal mati syahid. Kemudian wa ba'atsakallah yaumal qiyamah, dan Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat sebagai seorang faqihan aliman. Ini istimewa. Pasti surganya tinggi. Kemudian apa wasiatnya? Ya Ali, wahai Ali, man akalal halalah, siapa yang makanannya dari makanan yang halal, sofa dinuhu, maka bersih agamanya. Orang itu kalau makanannya halal, agamanya bersih, hatinya bersih, tidak ada iri, dengki, hasud, tidak ada dendam, tidak ada jengkel, tidak ada. Gitu. Kalau makanannya bersih, halal. Kemudian setelah sofa dinuhu, warroko kolbuhu, hatinya lemah lembut, lunak hatinya. Bahasanya kita saknoan, gak tegoan, gitu. Duduk mentolok kejem enggak. Itu orang yang makanannya halal. Ini Rasulullah yang mengatakan, bukan kita. Kemudian walam yakun lahu, atau walam yakun lidakwatihi hijabun, dan untuk doanya tidak ada hijab, langsung didengar sama Allah dan diijabah. Cuman pemberiannya terserah Allah. Makanya kita kalau paham doa itu ada adab berdoa, ada tata krama doa, ada aturannya doa. Kalau kita diperintah di surat Mukmin atau surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah, berdoalah kepadaku wahai manusia, aku akan ijabah doamu. Nah, di situ Allah memerintah kita, berarti setiap perintah kita laksanakan, berarti kita itu ibadat, kita itu melaksanakan perintah Allah. Pasti berpahala besar, pasti akan diberi bayaran, dan pasti akan dituruti apa yang kita mau. Cuman di situ pemberian Allah itu menurut pilihan Allah, bukan pilihan kita. Makanya pernah saya terangkan di sini, kadang kita berdoa minta kaya, tapi sama Allah dikasih sehat, tidak dikasih kaya. Karena pilihan Allah, ini nanti saya kasih kaya, tapi ternyata mau sakit, operasi habis banyak, sudah kasih sehat saja. Cuman pengen gak ngerti rahasianya. Makanya pengen ditanya, atau di duit akeh, penyakit akeh, ambek gak di duit tapi gak tahu loro. Ayo milih di mana? Mesti milih duit akeh gak tahu loro. Mesti sing dipilih itu. Gitu. Jadi pemberian Allah itu menurut pilihan Allah, bukan menurut pilihan kita. Karena hidup ini ujian. Maka iman itu ada di antara dua ini. Fanisbu bi syukri, fanisbu bi sobri. Ada separuh disyukur, separuh disabar.
Tadi saya contohkan di Dobus, misalkan seperti saat ini. Ada tetangga sebelah itu nanam cabai dan gak hujan, kering. Doa minta hujan. Yang sebelah masang terop, masang kuade, minta gak hujan. Sing di rumah. Karena kita itu punya kepentingan sendiri-sendiri dan nanti sama Allah sudah minta kepadaku. Nanti kalau mintanya kepada Allah dikasih pahala. Dan tidak dihijab, apalagi makanannya bersih. Cuman ketika minta kepada Allah tetap ditulis ibadat dan ditulis dengan pahala besar, pemberiannya apa katanya Allah. Karena Allah itu fa'alu lima yurid, memilih atau berbuat sekehendaknya. Kalau nuruti kita, wong sak donya wis sugih kabeh, Pak. Wong kabeh ndonga njaluk sugih. Gak ada yang ndonga, ya Allah, saya minta miskin saja. Gak ada. Semua minta sukses, minta berhasil, minta kaya. Ternyata ada yang sukses, ada yang berhasil, ada yang kaya, ada yang gagal, ada yang miskin. Itu ketetapan Allah. Nah, akhirnya ketika dua-duanya berdoa, yang satu minta hujan, yang satu minta tidak hujan. Didengarkan sama Allah, dikasih pahala. Dan hujannya terserah Allah. Nanti kalau ketepatan kok hujan, berarti yang nanam cabai kering tadi supaya hidup suruh syukur. Dan yang pasang terop, pasang kuade kok kehujanan disuruh sabar. Kok tidak hujan, berarti yang pasang terop suruh syukur, yang nanam cabai disuruh sabar. Itu. Sama, kita seperti itu. Ada orang berdoa minta sehat, jalan-jalan terus siap hari, terus pakai ini, itu, semua disiplin ilmu kesehatan dipakai. Ternyata lor. Kenapa? Semua itu ada di kekuasaan Allah. Makanya di surat Yunus ayat 107, wa in yamsaskallahu bidurin fala kasyifalahu ilahu. Dan jika Allah menaruh madharat penyakit, tidak ada yang bisa ngangkat ilahu kecuali Allah. Di suratul An'am juga ayat 17. Jadi misalkan gini, kita minta sehat, ternyata kadang juga sakit. Kita minta yang kita inginkan, sekeluarga itu gak ada yang sakit, gak ada yang mati. Itu keinginan kita. Tapi ketetapan Allah tetap harus ada yang sakit, harus ada yang mati. Nah, maka ketika kita minta, ya Allah beri kesehatan semua keluarga begitu sehat, alhamdulillah. Begitu ada yang ditetapkan mati, ya sabar. Sambil mengucapkan istarja, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pengertiannya, kita semua ini milik Allah. Apa yang ada pada kita ini punyanya Allah dan bakal kembali kepada Allah. Itu pemahamannya. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama wasiatnya adalah saya wasiati kepadamu ya Ali, in anta hafidta, jika kamu menjaganya maka kamu menjadi orang yang terpuji, yang mulia, dan kamu akan mati dalam keadaan syahid, dan kamu dibangkitkan di hari kiamat menjadi orang ahli surga, faqihan aliman. Kemudian ternyata nasihatnya, siapa yang makan makanan halal akan bersih agamanya, lemah lembut dan lunak hatinya, walam yakun di dakwatihi hijabun, doanya tidak terhijab. Ya Ali, dilanjutkan, man akala subuhati, siapa yang makanannya tidak jelas, makanannya remeng-remeng, gak jelas halal, gak jelas haram. Apa kata Rasulullah? Istabaha alaihi dinu, agamanya juga gak bakal jelas. Ya kayak Islam, cuman pokoknya didelok gak jelas. Ya kadang ketok di masjid, kadang yo gak ketok blas. Kadang-kadang yo kelihatan di tempat gak baik, ya seperti itu. Pokok gak jelas agamanya. Sampai malaikat itu bingung. Kamu tuh aslinya si Islam tak, seperti itu. Jadi gak jelas agamanya. Istabah alaihi dinu. Kemudian wa adlama qalbuhu, hatinya selalu gelap. Ada masalah sedikit, putusannya ngawur, tindakannya ngawur, tidak ngerti urusan halal haram atau urusan agama, boleh apa enggak. Adlama qalbuhu. Waman akalal haram, dan siapa yang makanannya dari haram. Ini macam tiga. Siapa yang makanannya halal akibatnya ini, yang makanannya subhat akibatnya ini, dan yang makanannya haram, mata qalbuhu wa khaffa dinuhu, mati hatinya. Untuk dijak mikir
ya apa kebaikan, ya apa nanti di akhirat, ya apa di alam kubur, gak jalan. Terus gak ngurusiku aku. Jadi gak ada pemikiran yang memunculkan pemikiran kebenaran, apa itu tidak ada. Mata kolbuhu, hatinya mati. Hati itu kalau sudah mati, dinasihati apa saja gak masuk. Ibarat tanaman sudah mati. Dipakai siraman rohani model apa? Gak bisa tumbuh, gak bisa masuk. Karena sudah mati. Makanya kata para ulama, 40 hari hatinya manusia tidak dipakai untuk mendengarkan nasihat atau siraman rohani akan kering dan layu dan mati. Makanya kita diwajibkan sama Rasulullah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Ngaji seperti ini wajib bagi orang muslim laki perempuan. Dan anak, kewajibannya waktunya bebas. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau dengarkan ceramah, mau dengarkan HP, mau baca buku, mau dengarkan TV, apa saja. Pokoknya kita harus ada menuntut ilmu kebaikan. Walaupun 1 menit, 2 menit, 5 menit. Pokok 1 hari, 1 malam harus ada. Tidak ada dosa karena wajib. Dan waktunya bebas. Mau kita dengarkan di YouTube, mau dengarkan di apa saja. Pokoknya harus ada kita mendapatkan tambahan ilmu dari din atau agama. Tolabul ilmi. Itu kalimatnya al-ilmi itu makrifat. Makrifat. Ini. Tak terangkan antara makrifat dan nakiro. Nakiro itu sifatnya umum, belum jelas. Tapi kalau makrifat itu alif lam ta'rif, itu sifatnya jelas. Misalkan Rasulullah katakan satu hadis. Al-muslimu akhul muslimi. Orang muslim itu adalah saudaranya orang muslim yang lain. Tapi Rasulullah bukan pakai kalimat muslimun, tapi al-muslimu. Orang yang diketahui Islamnya, dia memang muslim, tunduk kepada Allah, nurut, itu bersaudara dengan orang muslim yang lain. Jangan perhatikan sekarang dengan kalimat ini. Tapi ketika ada orang Islam, kok tidak bisa akor, tidak bisa bersaudara dengan orang Islam yang lain, dia itu belum al-muslim, tapi cuma muslimun. Ngerti? Nah, kalimat kita, Islamnya sih durung jelas. Wong dulure sama muslim kok dimusuhi. Cuma gara-gara apa? Klambine siji kadang. Salah ya kangge klambi ijo. Kok klambi ijo ngono dulurku wong gak. Berarti musuhku gitu. Keliru. Al-muslim akhul muslim. Di suratul Hujurat ayat yang ke-10 sama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, itu beda kalimatnya. Innamal mu'minuna, al-mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu ikhwatun, adalah bersaudara. Dan ikhwatunnya pakai nakiro. Berarti persaudaraan antara orang mukmin itu ada di dalam persaudaraan semuanya. Secara umum. Tidak dibatasi dengan al-ikhwah. Tidak, tapi ikhwatun. Sama tapi nakiro. Berarti kita sesama mukmin itu bersaudara di dalam segala macam. Ya bisa bersaudara di dalam tenaganya saling bantu. Bisa bersaudara di dalam uangnya saling bantu. Atau apa saja. Pokoknya ikhwah. Dan ada perintah fa'asliku baina akhwaikum. Orang mukmin senantiasa memperbaiki hubungan sesama mukmin. Saling memaafkan. Kalau ada yang tidak baik dimaafkan. Kalau ada yang kurang coba diingatkan gitu. Kalau itu orang mukmin dan tidak ada dendam. Kalau orang makanannya halal tidak ada dendam. Roko kolbuhu. Sama dengan Imam Syafi'i mengatakan man ta'allamal Qur'an azumat qimatuhu. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an pasti agung jiwanya. Kemudian waman ta'allamal Arabiyah raqal qalbu. Siapa yang belajar bahasa Arab akan lemah lembut hatinya, lunak hatinya. Itu mengikuti. Ketika belajar bahasa Arab. Kita lanjutkan. Tadi dampaknya orang yang makanannya halal. Dan dampaknya orang yang makanannya subhat. Dan resikonya orang-orang yang makanannya haram. Hatinya mati, agamanya tidak bisa mantap, kemudian dha'ufa yakinuhu. Keyakinannya lemah. Percaya betul itu tidak ada. Isinya percaya ragu.
Jadi kandhani alam kubur iku ana nikmat, ana azab. Ya rada ngandel, kadang ya gak tapek ngandel gitu. Kenapa? Perutnya bermasalah. Jadi nek dinasihati hati-hati kayak gitu nanti di alam kubur kena siksa, gak ngefek. Kuburan diurus engko prasaku mati diuruk ya mari urusannya seperti itu. Gak ngerti kalau kita ada kehidupan yang beda. Saya pernah ditanya di Surabaya juga di suatu pengajian. Ustadz, coba contohkan kepada saya ibarat atau supaya agak mengarah ke ya apa sih kehidupan di alam kubur ketika dapat nikmat atau kehidupan di alam kubur itu dapat siksa. Ya karena kita tidak pernah ke sana, ya cuma cerita dengan ilmu. Ini kita pahami alam barzah itu adalah alam barzakun baina dunia wal akhirah. Alam pembatas antara alam dunia dengan akhirat. Setelah itu kita bangkit mesti masuk alam akhirat. Lah, kehidupan di sana bukan kehidupan dohir, tapi kehidupan di sana bukan kehidupan jasmani atau fisik, tapi kehidupan ruh. Masuk alam arwah. Nah, saya contohkan. Karena di sana itu alam arwah yang berperan. Saya contohkan gini. Ya apa kalau kamu tidur bermimpi yang baik atau bermimpi yang tidak baik? Contohnya gini. Kalau misalkan kita di alam kubur itu hidup dengan alam ruh, kemudian disiksa. Seperti jenengan ketika tidur mimpi dikebuki orang. Enak gak? Mimpi dipukuli orang. Enak. Jelas enggak? Enak. Bisa teriak-teriak. Itu alam arwah yang berjalan di sana. Itu kita mimpi dipukuli orang. Ojo ngono, diuber wong gendeng ngono wis gak enak ngipi. Diuber wong gendeng, melayu kayak buanter tapi saya kudu kecekel ae. Koyoke wis adono oleh nduk burine wong gendengnya misalnya. Itu mimpi. Itu sudah ndak enak. Dan bagaimana kalau kita mimpi, misalkan mimpi tidur sama bidadari atau duduk bersanding sama orang cantik, lu kan seneng. Seperti itu. Ya apa? Dia bilang masuk. Iya karena alam arwah. Kita ukurannya kalau ngambil ibarat contohnya seperti kita mimpi. Biar bagaimanapun ketika mimpi dipukuli orang dan tidak ada yang nulung ya berat. Atau mimpi yang baik, yang indah-indah, yang senang juga mesti senang. Seperti itu contoh sedikit dari kehidupan alam arwah. Sama dengan mimpi. Karena roh itu lebih kuat dari jasmani. Kalau jasmani kita disuruh pergi ke tempat yang jauh, lama. Tapi kalau roh, cuma ketiduran sebentar, seret, tutup Mekah wisan. Ngipi tawaf bahu. Seperti itu. Sebentar saja, 5 menit sudah nyampe di mana-mana. Itu alam arwah, cepat. Tapi kalau alam jism, ya pakai berangkat lama. Gitu. Pakai perjalanan. Maka ruh itu lebih kuat. Kita lanjutkan. Dha'ufa yakinuhu. Kalau makanan haram itu keyakinannya lemah. Wa hajiballahu da'watahu. Doanya terhijab. Jangankan makan tiap hari. Sesuap makanan haram masuk ke perut kita, kata Rasulullah, tidak diterima daripadanya berapa? Arba'ina yauman. Mayutaqabbalu minhu arba'ina yauman. 40 hari doa tidak diterima, sholat nanti, semua ibadah tidak diterima. Cuma lukmatal harami fi jaufi. Ada sesuap makanan masuk ke dalam perut yang haram. 40 hari ibadat tidak diterima. Doa tidak diterima. 40 hari. Nah kalau satu piring rodok bek misalnya 50 suap. Ya kali ngitung 40 ping 50. Nah kalau ping 3 sedino. Gak iso ngitung ya. Wala. Berarti tidak ada yang diterima. Jadi di sini hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatu. Orang yang makanannya haram, ibadatnya cuma sedikit. Ana sing salate Jumat tok. Jumat tok dendeng-dendeng. Jumat aku mesti nyang aku. Nek ndak ping 3 dianggap murtad aku. Padahal KTP-ku Islam. Jadi sholat ibadahnya sedikit. Itu pun ketika sholat fardu, gak kepingin qobliyah ta, ba'diyah ta, duha ta, gak kepingin. Itu kalau perut ada haram. Berat ibadat. Dijak ngaji ini, wangel. Umpama melok meksa, gak nyentel.
gak nyender. Meni ono maneh samelok paling ya ngono ae ngono. Kenapa? Ndak ketarik dengan kebaikan. Kenapa? Karena perutnya bermasalah. Kenapa? Mungkin kalau kita mikir pikiran itu di sini, di otak, enggak. Perut ini berperan besar. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu terpaksa makan, bagiin sepertiga perutmu untuk makanan, sepertiga untuk minuman, yang sepertiga untuk nafas dan berpikir, pasti kamu sehat, cerdas. Orang kalau makannya sedikit, semuanya istimewa. Walaupun tidak puasa, walaupun tidak puasa, makannya sedikit. Itu semuanya istimewa. Ngaji ini nek wetenge luwe, melek ya. Tapi nek wareg apa maneh senden, ya. Assalamualaikum kan. Manduk-manduk koyoke. Cuman duduk paham, ngantuk. Ngene-ngene, manduk-manduk koyoke. Iringane ndelok koyoke paham iki paling. Karo nek merem. Wah, itu repot. Akhirnya engko nek wis buyar ngelilir melek. Aneh gitu. Maju ngantuk aku, buyar melek. Saya kalau ngaji hari Selasa malam itu gitu. Orangnya habis maghrib tajak pindah leren pulang. Setat mulai setat mangan tat. Begitu jam 8 tuh kok baris di pinggir kuwabe senden di pojokan apa. Begitu saya ngaji bengak-bengok turun. Lo anehnya kalau sudah saya doa selesai, OT-OT ini metu melek. Begitu OT-OT gorengan metu melek. Terus muni ngene. Tat kok aneh, emang Ustaz ngaji ngantuk, tapi nek wis mari kok melek, ngantuk tak tinggal mulai ya. Jadi umpama masih turu ae. Itu aneh gitu, seperti itu. Jadi kenapa? Karena kita nggak ada sinyal-sinyal yang sambung ke sana. Kalau ada nggak bisa ngantuk. Besok. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu jangankan mendengarkan Rasulullah ceramah, membaca Al-Quran kalau yang dibaca itu menerangkan neraka, asalnya ngantuk langsung hilang ngantuknya. Dan itu dia bilang, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kalau sudah membaca Al-Quran dan ayatnya menerangkan neraka, walaupun ngantuk langsung hilang. Pencacak mau coba Quran ngantuk, langsung keturun ya. Qurannya lugur masih nerang neraka. Kenapa? Tidak ada sinyal yang masuk ke sana. Tapi kalau sinyalnya sambung, kontak, wah, ada getaran, seperti itu, masuk sinyalnya. Lagi ini urip selalu gak ada sinyal, ya belum sing repot. Andukur gunung yo gak ono sinyal, jero masjid yo gak ono sinyal, itu repot itu. Gak iso nyambung. Ya kita lanjutkan. Kemudian ya Ali, nasihat berikutnya. Idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Ali, kalau Allah lagi murka dengan seseorang, orang itu diberi rezeki tapi dari haram. Orang yang dapat murka Allah, tidak mendapatkan ridho Allah, itu cara kerjanya, cara cari uang. Gak ngerti nipu, gak ngerti bohong, gak ngerti apa, gak ngerti itu bisnis yang dilarang apa, terus jalan. Akhirnya rezekinya tuh banyak, cuma dari haram. Orang yang diridhoi sama Allah gak berani mau jual minuman keras, mau judi online itu gak berani. Ada sinyal-sinyal yang dia itu ketakutan. Tapi kalau orang lagi dimurka, tenang, yang penting oleh duit. Judi online. Tetangga saya sing judi online ini buyar kabeh, ana sing anake situ tinggal minggat sing lanang. Bojone tola-tolen, utange akeh. Seperti itu. Kemarin saya waktu hari apa itu? Ya sebulan yang lalu pulang ngajar ada tamu 9:30. Yang satu murid ngaji, yang satu masih familinya. Ternyata anaknya dibawa polisi Polda. Saya nanya, nopo? Itu loh, tat melo arek-arek itu loh, judi-judi online. Tak tanya, mari nyeri. Gitu 3 wulan wingi mari oleh 10. Ternyata kemarin kena berapa? 35. Nyirik pisan 10 wingi dibawa polisi kena 35. Ditawar 10, 20 sampai 30 gak bisa, 35 baru dilepas. Yang satu cerita 15 bisa lepas. Yang satu cerita 50 langsung bayar. Penting anaknya pulang. Seperti itu. Kemudian
ngerti jenengan arek ganteng sing dadi ustaz di YouTube itu. Dulu ikut jadi bandarnya itu. Jadi mereka itu tidak menang, kita kasih dulu. Nah kalau sudah penasaran tambah besar nggak dikasih. Dan datanya yang nutul-nutul yang main itu semua sudah ada di polisi lengkap. Tinggal kapan diambil, kapan itu toh. Semuanya sudah ada lengkap. Jangan dikira polisi tidak tahu, semua datanya ada. Saya ngajar di Polrestabes juga. Jadi kemarin itu waktunya Ndrio ngambil, ya sudah jalan ini diambil. Ini. Kalau ngambil tidak pernah ke keluarganya, langsung ketemu anaknya itu sudah dibawa. Nanti baru di WA. Ini. Kemarin juga gitu. Ini di sini. Jadi hati-hati. Besok saya di Labin Kimat suruh bahas bagaimana cara mendidik anak yang baik menurut Islam. Insya Allah. Seperti itu. Tapi juga tadi saya peseni jangan siang-siang karena saya juga ada jadwal lagi jam 9. Tadi tak undur 9:30 di masjidnya Pak Oni yang orang Labinsen itu. Kita lanjutkan. Ya Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Kalau Allah lagi murka kepada hambanya, hamba itu diberi rezeki tapi dari haram. Banyak. Tapi rezekinya itu tidak ada yang halal. Malah kalau halal sulit. Sing haram geli soleh. Seperti itu. Tapi jangan pakai dalil iki. Saiki kok golek halal wong sing haram ibu golek halal. Boleh tobok gak oleh-oleh. Wong sing haram saja angel golek halal tambah ibu. Keliru. Nah, diberi rezeki tapi malan haraman. Faida istaddah ghadabuhu alaihi wakala bi syaitonan. Kalau sudah Allah itu tambah sangat murka kepadanya, maka diberi oleh Allah, diserahkan orang itu kepada syaitan. Akhirnya hidupnya dibimbing dengan bisikan nafsu syaitan. Yubarikullahu fihi wa yashabuhu wa yasghaluhu bidunya anidin. Kalau sudah seperti itu, orangnya umurnya habis dipakai sibuk untuk ngurus dunia, tidak pernah ngereken agama. Itu orang yang sudah digandengi teman syaitan. Di sini kata Rasulullah, andaikan dia itu, di sini ada yashalulahu umurad dunyahu, dimudahkan ketika urusan-urusan dunianya dan dijauhkan dari urusan-urusan agamanya. Dan kalau sudah kena sesuatu yang dilarang, yang haram, yang dosa, setan nasihatnya gini, Allahu ghafurun rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang, gak apa-apa, engkau tobat. Itu nasihatnya setan. Bisa setan minal jin, bisa setan minal ins. Pokoknya gumbulannya, ya ada setan jin, ada setan manusia. Yang BCI yang ngajak tidak bagus. Kemudian masa faro ahadun toliban haroma masian ilakana syaitonu korinahu wala rokiban ilakana syaitonu rodifahu. Kalau orang itu sudah selalu mencari sesuatu tapi nggak ngerti dan nggak ngurus ada yang haram, maka syaitan selalu menemani. Kalau dia lagi berjalan, dia jalan sama syaitan. Kalau dia lagi berkendaraan, setannya dibonceng di belakangnya. Itu Rasulullah. Nah, kari pentakok ini tok. Iki setan jin, nah setan minal ins. Nah, setan jin yang masih nggak sepeda, gak ketok sing digonceng. Tapi kalau setannya manusia, ya sing digonceng iku kok sing gawe perkara yang tidak baik, yang haram. Jadi kalau berkendaraan, maka dia nunut di situ. Kemudian ketika makan, maka setan ikut makan makanannya. Sehingga ketika dia nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima, ketika jima sama istrinya, dia lupa kepada Allah sehingga tidak pakai membaca doa dan setan ikut bantu hubungannya itu. Dan anaknya adalah sekutu sama setan. Sangel nek ngono. Nek model ngene masih anak di pondokno padha ae, duit itu wis entek. Anaknya juga sulit untuk bermanfaat. Kenapa? Makanannya haram.
Kemudian Rasulullah membacakan wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Ya Ali, layak balullahu ta'ala sholatan bila wudu'in wala sodakotan minal haram. Ali, Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang tidak punya wudu, dan Allah tidak akan menerima sodakonya orang yang dari uang haram. Lihat sekarang. Orang santuni yatim, sodako ini dari apa? Dari barang riba. Dia kadang-kadang takut, tidak berani makan, sudah dicatat. Ini untuk yatim, ini untuk janda, ini untuk orang yang minta. Tapi dari, padahal kata Rasulullah, mamin rojulit yaksabu minal haram. Tidak ada seorang yang berusaha dalam hidupnya ini dari harta yang haram, ketika dinafkahkan keluarganya tidak diberi barokah, dan ketika disodakokan tidak diterima, dan ketika dipakai ibadat haji, hajinya tidak diterima, dan kalau ada yang ditinggal mati, itulah bekalnya untuk berangkat ke neraka. Begitu Rasulullah menjelaskan pada kita. Makanya sing ngaji-ngaji gitu hati-hati. Kayak apa sugih gak selamat itu. Wong kita yang makan yo pancet, wong sugih mbek wong melarat mangane lho padha sak piring. Mbone sing melarat sak piring enek mangan, sing sugih sak wakul gantek. Sama-sama sak piringnya. Dan kalau mati sama kuburannya, dibungkus 3 helai kain kafan, digalikan 1 meter kali 2 meter. Rek iki sugih rek kedukno sing ngombo misalnya. Ya tetap yang ditempati sedikit. Jadi ini kita. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang haram. Gak ada artinya di dunia. Dan nanti sengsaranya gak ketulung, kita tidak ada yang bela. Kecuali Allah memaafkan kalau kita bertobat. Ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam yakul haram. Orang mukmin akan bertambah agamanya dengan tambah baik, tambah ibadat, tambah bagus selama tidak makan haram. Tidak henti-hentinya melakukan kebaikan asal perutnya tidak kemasukan barang haram. Sembarang gampang. Sholat gampang, ngaji gampang, baca Quran gampang, zikir gampang. Ada kebaikan apa saja itu gampang ketika kata Rasulullah selama perutnya tidak makan haram. Wa man faraqal ulama'u mata qalbu. Siapa yang menjauh dari orang alim hatinya bakal mati. Wa amya an taatillahi ta'ala, dan dia akan buta untuk melakukan taat kepada Allah. Gak ngerti. Sholat yang baik kayak apa, sodako yang baik kayak apa, ini ibadat ini ilmunya kayak apa, bakal gak ngerti. Kemudian ya Ali, man qara al-Qur'ana walam yuhila halalahu walam yuharim haramahu kana minal ladzina nabatu kitaballahi wara'a zuhurihim. Dan ini kayak sekarang. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia tidak menetapkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an dihalalkan, apa yang diharamkan itu diharamkan, dia sama dengan melempar kitab Allah itu ke arah punggung mereka. Itu Rasulullah. Jadi kita kalau sudah baca, ya sudah diikuti isinya. Yang kita mampu. Kalau yang kita tidak mampu ya bukan urusan kita. Misalkan seperti kondisi sekarang. Misalkan. Yang kita mampu apa? Pembagian waris. Ya niru Al-Quran. Terus apa hukum masalah idah, masalah tolak, masalah apa? Yang mengikuti Al-Quran. Yang kita mampu. Kalau sudah masalah pencuri harus dipotong tangan, orang zina, itu bukan urusan kita, tidak bisa. Karena harus pakai hakim, pakai kodi. Itu tidak ada di wewenang kita. Orang bunuh harus dibunuh. Itu kisosnya Al-Quran misalkan. Sampai Allah janji, walakum fil kisos hayatun ya ulil albab. Ini kalau kita berpikir jernih. Tidak ada hukum hebat kecuali Al-Quran. Bagi kalian wahai manusia, hukum membunuh dibalas membunuh itu ada jaminan kehidupan. Tapi ketika ini tidak dilaksanakan berarti fitnah bakal datang. Dan betul. Kalau orang mau bunuh itu mikir karena bakal dibunuh. Mikir. Tapi ketika orang bunuh dihukum cuma dimasukkan sel kasih makan. Bisa bunuh mana? Karena
hukum itu menjadi jaminan kehidupan. Semua sahabat melaksanakan, Rasul melaksanakan, tinggal kita itu tidak bisa, kesulitan. Karena saking besarnya fitnah. Di zaman Sayyidina Umar, ada orang satu dibunuh, dikeroyok 7 orang. Dilaporkan, 7 orang ditangkap. Sama Sayyidina Umar dihukum bunuh semua, 7 orang. Diprotes sama orang-orang. Ya Amirul Mukminin, ayatnya kan an-nafsa binafsi. Kalau satu dibalas satu. Iya, tapi ini bunuhnya keroyokan ini. Orang 7 mukul semua sampai mati. Terus kalau dibalas satu, gak bisa kata Sayyidina Umar, dibunuh semua. Andaikan orang ini dibunuh orang sak kota Son'a, Yaman, tak bunuh semua kata Sayyidina Umar. Nah, saya mikir keterangan Sayyidina Umar itu ketika diprotes orang itu, saya mikir ya angel itu betul memang. Nah kalau orang 7 ini bunuh orang 1, padahal mukul semua bersamaan, terus mati. Orang 7 ini kalau dihukum 1 yang dibunuh, sing sopo sing dibunuh? Misalnya, ana sing nom, ana sing tuwa, dadak sing nom muni ngene. Peyane Gus wis tuwek Gus. Peyane sing mati aku urip sik, aku sik nom sik suwe. Atau ya peyane mati ya sik nom durung dibojo, aku ana anak, ana bojo, ana putu misalnya. Terus apa yang dibunuh? Kan enggak bisa. Sayyidina Umar kebijakannya dibunuh semua orang 7. Padahal untuk balas 1 orang. Makanya fikih itu berkembangnya di situ. Nah, kita lanjutkan sedikit. Masih 12.15. Insya Allah sudah setengah jam. Jadi, siapa yang membaca Al-Quran dan tidak mengikuti yang dihalalkan Al-Quran, ya halalkan. Yang diharamkan, ya haramkan. Jadi kalau Al-Quran mengharamkan ini, ya sudah, gak usah dinyang-nyang, diatur-atur gini, sampai jadi akhirnya tidak apa-apa. Ya tetap haram. Maka orang itu sama dengan melempar kitab Allah ini ke belakang punggung mereka. Kemudian, faslun fil wudu, dilanjutkan. Bab tentang wudu, Nabi bersabda, siapa ya Ali, siapa yang istaksi isbahul wudu, fa innahu syatrul imani. Siapa yang menyempurnakan wudu berarti dia sudah melakukan separuh iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma. Kalau kamu wudu jangan berlebihan di dalam urusan air. Karena Rasulullah mengatakan nanti umatku akhir zaman memboros air. Siapa yang berwudu 1, 2, 3 cukup dan yang lebih dari itu adalah zalim dan itu haram. Kemudian para ulama membahas tentang hadis itu, siapa yang berwudu memboros dengan airnya sendiri, hukumnya makruh. Tapi siapa yang berwudu memboros dengan airnya kaum muslimin, musola, masjid yang dipakai untuk orang umum, orang Islam, itu hukumnya haram. Makanya saya itu tidak seberapa suka dari sekarang, dari dulu sampai sekarang, untuk mandi di masjid. Itu saya tidak suka. Mending di rumah. Kenapa? Saya mikir takut kena pemborosan air. Karena memang mandi itu di rumah. Padahal saya itu ngapunten. Kalau sudah pindah tuh. Di sini, setelah itu di sini. Ini tempat ketiga. Subuh, 7:30 tadi terus di sini. Nanti masih ada 2. Kadang kalau Senin itu saya sampai 7 tempat. Ada subuh, ada 7:30, ada jam 9, ada duhur, ada asar. Kalau asarnya itu saya ngaji sendiri. Ada asar, kemudian ada maghrib, ada isya. Itu kalau ketepatan ketemu jadwalnya semua itu sampai 7 tempat. Tapi kadang tinggal pindah. Pindah ngambil wudhu saja. Tidak pakai mandi. Kenapa? Karena saya khawatir ini yang saya pakai mandi itu airnya kaum muslimin. Bukan air saya. Kalau ada pemborosan, wah di situ ada kedoliman kata Rasulullah. Berwudu itu jangan memboros air. Orang-orang dulu memahami hadis ini ringkes Pak. Gaya padasan, bolongannya sih dicengkamane. Tadi metune gak gede gak biar ngono gak cilik. Wah becak padasan gaya wong rolas ngono cukup. Nek pean wudu saiki sak padasan tek lho durung mari ya. Wudune. Keran itu dibuka separuh. Itu sudah besar, itu dibuka kabeh. Dan banyak dilepas, ngerti ya? Banyak dilepas, jangan banyak dilepas, jadi ditahan. Kalau untuk muka nanti berapa ketika selesai
itu ditutup sebentar untuk ngusap. Setelah itu baru dibuka untuk kaki seperti itu. Untuk tangan dibuka, untuk muka dibuka. Setelah itu ditutup untuk ngusap sedikit saja diusap. Nanti untuk kaki dibuka karena untuk ghuslah, untuk mengguyur seperti itu. Diusahakan itu, dipraktekkan. Jadi wudhu itu sempurnakan. Rasulullah guru saya terangkan, sak gelas aqua cukup kalau wudhu. Diguyurkan, digosok, diratakan. Karena Rasulullah hidup di tempat yang kadang-kadang sulit sekali air, makanya sampai turun dibolehkan tayamum dan sebagainya. Ini yang bisa kita pelajari. Jadi intinya pelajaran ini, karena Rasulullah itu ketika nasihati sahabat itu diulang itu sudah beda tekanannya. Jadi kalau sudah ada pengulangan itu sudah ada penekanan yang beda. Jadi yang terakhir ketika kamu wudhu sempurnakan. Karena toharo bersuci itu adalah sebagian dari iman. Dan fa'idha tawaddu'ta falatusrif fil ma'. Fa'idha farokta min tuhri faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar min ba'di wasil qaddamaini asra marotin. Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali setelah wudhu selesai membasuh kaki sampai mata kaki, maka kamu baca inna anzalna 10 kali. Ini ajaran khusus Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ini ada di kitab ini. Kamu baca itu 10 kali. Kemudian setelah itu baca doa yang biasa kita baca ketika doa, yaitu asyhadu an la ilaha illa itu wadahu la syarikalah. Kemudian ada di sini astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian di banyak tuntunan itu di riwayat Imam Muslim yang biasa kita baca itu. Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang baca itu setelah wudu dibukakan 8 pintu surga. Di riwayat Imam Muslim dan di riwayat Imam At-Tirmidzi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang ahli tobat dan jadikan aku orang-orang yang selalu membersihkan diri. Itu di riwayat Imam At-Tirmidzi. Boleh diamalkan. Ada satu riwayat tidak pakai Allahumma ja'alni, ada satu riwayat mulai depan sama ditambah Allahumma ja'alni. Ini yang bisa kita pelajari siang ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terutama peringatan besar untuk kita jangan makan haram. Itu cuma sekali. Makanan yang kita makan kita perhatikan itu betul-betul halal baru kita makan. Karena dampaknya adalah ke hati, ke ibadat, ke cara berpikir dan segala-galanya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Alhamdulillah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillah ala kulli halin. Allahumma ya Allah la taj'alid dunya akbara hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tad'alna damban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana ya Allah, wa barik lana fi amwalina, wa barik lana fi ulumina ya Allah, barik lana fi umurina, wa barik lana fi auladina ya Allah, barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannatal ma'al abrar. Aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.